Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Ceramah singkat saya hari ini bertemakan ikhlas. Teman-teman, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah. Wa la uhiya ilaka wa illazina min qablika wa in asyarakta lahi batanna amalakum walatak unana minal kasirin. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orangmu para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi orang ria atau sombong, karena sombong itu sifat setan. Seorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil dan batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak akan menjadi nikmat. Tapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat, pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amalan sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beristihad dengan sungguh-sungguh untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak heran jika Ibnu Qasim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Mendapatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang munafik. Dari berbagai contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melakukan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita mendapatkan rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran kita saat beribadah kepada Allah. Karena hanya memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakanlah urusan duniawi, kita hanya bertujuan kepada Allah. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas dapat mencapai rasa ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita mendapat
dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maafnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.